belajar secara online ataupun secara offline adalah dua kombinasi yang sangat bagus untuk membuat para anak didik kita ataupun peserta di tempat kita menyerap informasi ataupun edukasi dan juga motivasi dan juga soal-soal maupun materi yang diajarkan oleh para mentor kami itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya, di mana strategi ini terbukti membuat siswa lebih paham dari berbagai sisi hal tersebut. Maka dari itu tonton di dalam video ini. Ingin balik modal biaya bimbel, bahkan dapat uang saku hingga jutaan rupiah? Referensikan program Panara Course, dapat komisi besar. Untuk infonya, klik link ini ya. Nah, seringkali ketika kita berhadapan dengan para pengajar yang ada di luar sana yang memberikan informasi ataupun webinar secara online, itu terkadang memang kurang efektif karena memang belum memiliki strategi-strategi supaya para siswa tersebut itu lebih daya tangkapnya lebih cepat dan lebih tepat itu seperti apa. Kami menggunakan suatu metode yang begitu menarik dan juga menyenangkan supaya daya tangkapnya ini jauh lebih meningkat. Nah, menurut seorang profesor juga, yang mana profesor ini sudah diakui secara internasional. Yang pertama menurut Kurt Bong, di mana beliau itu profesor pendidikan di Indiana University. Kita bisa tahu sendiri bahwasanya Indiana University itu bukan suatu kampus yang ecek-ecek, di mana ini kelasnya adalah kelas internasional ataupun kelas dunia, di mana Indiana University sendiri masuk dalam 100 daftar kampus terbaik di dunia. Jadi Kurt Bong itu menyatakan bahwasanya pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk menyajikan materi pembelajaran dengan berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan preferensi siswa. Jadi perpaduan antara online maupun offline ini sangat efektif menurut Kurt Bong itu sendiri. Jadi yang namanya perpaduan ini seringkali kita di luar sana diistilahkan namanya blended learning. Jadi blended learning ini perpaduan antara belajar secara online maupun secara offline. Jadi dari sisi penyampaian materi ada yang online, ada yang offline, dan juga dari sisi soal-soal itu ada yang online ataupun offline. Ini suatu perpaduan dua hal yang sangat menarik supaya meningkatkan daya informasi ataupun daya tangkap untuk para peserta didik kami sendiri. Ada satu profesor lagi yang bilang bahwasanya yang dikatakan oleh Clayton Christensen. Nah, beliau ini adalah pakar teori inovasi, akademisi yang menjabat sebagai profesor administrasi bisnis di Sekolah Bisnis Harvard University. Nah, kita tahu lagi ini profesor yang sangat luar biasa, di mana Harvard University ini itu termasuk 100 daftar kampus terbaik di dunia juga. Kita tahu sendiri banyak orang-orang hebat sekolahnya ataupun kuliahnya itu di Harvard University. Nah, beliau di sini bilang bahwasanya blended learning itu adalah kombinasi dari pembelajaran daring secara online dan tatap muka yang memungkinkan perubahan dasar dalam cara kita mengajar dan belajar. Nah, jadi di sini membuktikan bahwasanya definisi ataupun perpaduan antara belajar online maupun belajar offline yang kita juga ajarkan kepada para peserta didik kami itu meningkatkan daya tangkap dibanding hanya belajar dengan metode yang hanya online aja ataupun ada yang offline aja. Walaupun yang online aja ataupun offline aja itu tergantung dari setiap individu, tapi ini suatu dukungan yang luar biasa dari profesor-profesor yang sudah melakukan riset maupun praktek secara berkesinambungan itu sendiri. Dan ini yang bilang bukan orang yang sembarangan. Saya bilang tadi bahwasanya termasuk 100 daftar kampus terbaik di dunia profesor yang ada di sana. Nah, di dalam proses pembelajaran Panara Course ini lebih dari sekedar metode blended learning, di mana kami menggunakan metode-metode yang sangat menarik dan sangat menyenangkan, dimana yang pertama mulai dari metode yang secara online itu nanti akan ada kuis
ataupun soal-soal yang hampir setiap hari kita berikan kepada siswa-siswi kami, dimana istilahnya secara secara otak kita, kalau kita kondisinya senang ataupun happy dan itu santai, itu bisa menangkap informasi itu lebih cepat dibandingkan kita misalkan duduk di suatu pembelajaran ataupun seminar dan itu kaku banget, kadangkala informasi kurang bisa ditangkap. Tapi kita hampir setiap hari itu ada namanya kuis maupun soal dan juga motivasi. Nah, yang paling penting ini yang berikutnya adalah tentang motivasi. Karena motivasi itu adalah namanya bahan bakar. Kita memang mengajarkan untuk para peserta didik kami itu supaya belajar itu harus menentukan goal. Nah, menentukan goal itu juga harus ada alasan yang sangat kuat. Nah, di sini motivasi ini adalah salah satu cara supaya para peserta didik kami itu punya bahan apinya, bahan bakar di setiap menuju goalsnya itu. Jadi motivasi akan kita berikan juga di dalam proses pembelajaran kami. Jadi itu perpaduan yang sangat menarik. Jadi nanti kita akan berikan motivasi, misalkan ini di luar sana itu sudah begitu banyak orang-orang sudah belajar lebih dulu, pagi-pagi sudah siap olahraga, seminggu sampai sekian kali belajar psikologi, belajar akademik, dan belajar hal yang lain yang penting untuk menuju kesuksesan menjadi abdi negara itu sendiri. Termasuk kisah-kisahnya para jenderal yang pendahulu, biografinya dan insight-insight yang penting supaya tetap komitmen untuk terus berjuang memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan. Yang berikutnya sendiri nanti akan ada metode yang menarik di mana pembelajaran ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Zoom atau Google Meet. Nah, itu perpaduan yang yang membuat para peserta didik kami daya tangkapnya jauh lebih paham karena situasinya santai, terus juga nanti ada dapat rekamannya juga, setiap hari ada kuis maupun soal dan juga motivasi. Dan juga ditambah lagi kalau ikut yang bimbel offline itu dapat semuanya tadi. Jadi perpaduan online maupun offline sangat-sangat menarik untuk Anda ikuti dalam program bimbel Panarakos itu sendiri. Nah, di situ juga untuk yang pembelajaran offline juga itu di setiap sesi kami usahakan ada namanya kuis secara offline maupun soal-soal yang dimana di situ drilling soal bagaimana. Jadi setiap materi itu nanti di akhir pembelajaran akan ada beberapa soal yang sudah kita persiapkan dan nantinya diisi oleh siswa supaya meningkatkan daya tangkapnya mereka. Jadi setelah materi nggak langsung pulang. Jadi situ dikasih tugas dan cara penyelesaiannya seperti apa nanti dilaporkan di kelas itu sendiri. Ditambah lagi setelah pembelajaran itu nanti biasanya dikasih PR-PR supaya dikerjakan di rumah dan nantinya akan dilaporkan ketika pembelajaran berikutnya. Jadi perpaduan yang sangat menarik antara bimbel offline maupun online. Jadi perpaduan blended learning antara online maupun offline ini sangat-sangat menarik untuk meningkatkan daya tangkap kita ataupun siswa didik kita supaya meningkatkan persentase kelolosan masuk di TNI Polri, kedinasan, CPNS maupun yang lain itu sendiri. Mungkin itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat supaya teman-teman bisa paham kenapa sih kita menggunakan metode blended learning, salah satunya hal-hal yang saya sebutkan tadi. Itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Salam perjuangan.